Kabar pemain timnas Indonesia di luar negeri. Asnawi Mangkualam menjadi starter ketika Jeonnam Dragons melawan Ansan Greeners di kasta kedua Liga Korea Selatan 2023. Namun, Asnawi kurang berkontribusi untuk Jeonnam Dragons. Pemain berusia 24 tahun itu hanya bermain kurang dari satu babak atau selama 33 menit. Asnawi juga terkena kartu kuning pada menit ke-25. Meski begitu, Jeonnam Dragons masih bisa menang 3-2 atas Ansan Greeners di Gwangyang Stadium. Sementara itu, bek timnas Indonesia Elkan Bagot diturunkan Ipswich Town di tim U21 yang berkancah di Professional Development League U21 atau kompetisi U21 di Liga Inggris. Bagot turut membantu Ipswich Town U21 membantai Cardiff City U21 5-2 di Ipswich Town Training Center, Ipswich pada 3 Oktober 2023. Bagot belum pernah mendapatkan kesempatan sama sekali untuk membela Ipswich Town di EFL Championship alias kasta kedua Liga Inggris pada musim ini. Terbang 22 jam, Saini Patinama berharap jadi starter saat timnas hadapi Brunei. Bek timnas Indonesia Saini Patinama berharap perjalanan jauh yang ditempuhnya jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tak sia-sia. Saini ingin dimainkan sebagai starter saat timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam 12 Oktober 2023. Saini Patinama masuk daftar 26 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saini melakukan perjalanan panjang untuk memenuhi panggilan dari skuad Garuda. Saini Patinama tuntas membela Viking FK pada laga tandang di Squin 7 Oktober 2023. Setelah itu, Saini akan terbang ke Oslo dan berangkat dari sana pada Minggu 8 Oktober 2023 pagi menuju Jakarta, Indonesia. Panahan mulai disterilkan, Persis belum tentukan stadion untuk mengungsi selama Piala Dunia. Persis Solo sejauh ini belum menentukan stadion yang akan menjadi tempat singgahnya di BRI Liga 1 2023-2024 setelah harus terusir dari Stadion Manahan selama Piala Dunia U17 2023. Terakhir kali Stadion Manahan bisa digunakan Persis Solo sebelum hajatan Piala Dunia U17 2023 ialah pada pertandingan pekan ke-14 lalu saat menjamu Persija Jakarta, Sabtu 30 September 2023. Setelah itu Laskar Sambernyawa mesti mengungsi di stadion lain. Setidaknya mereka tak bisa berkandang di Stadion Manahan pada 3 laga home selama gelaran itu berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Ketua Panitia Penyelenggara Panpel Persis Solo Ginda Farah Triawan menjelaskan, sejauh ini masih belum ada keputusan soal penentuan stadion yang akan menjadi tempat mengungsi Laskar Sambernyawa. Persib Bandung lepas Daisuke Sato ke timnas Filipina. Persib Bandung telah melepas Daisuke Sato ke timnas Filipina jelang laga pekan ke-15 BRI Liga 1 2023-2024 kontra Persebaya Surabaya. Bek kiri berdarah Jepang itu pun dipastikan absen. Sato akan memperkuat timnas Filipina pada FIFA Matchday periode Oktober 2023. The As-Class dijadwalkan menghadapi timnas Kyrgyzstan 12 Oktober dan timnas Bahrain 17 Oktober pada agenda kali ini. Sekretaris Jenderal Filipino Football Federation (PFF) Michael Torre sempat mengirim surat kepada Persib Bandung dengan harapan Sato bisa bergabung pada Minggu 8 Oktober 2023. Sang pemain diharapkan dapat memulai persiapan bersama tim. Dilansir dari laman Persib Sabtu 7 Oktober 2023, Sato sudah diizinkan pulang ke Filipina beberapa hari lalu. Penyebab Sintayong tak panggil Stefano Lillipali hingga Alfiandra Dewangga. Menurut asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto, Sintayong tak panggil Stefano Lillipali hingga Alfiandra Dewangga karena alasan attitude hingga tak sesuai dengan filosofi permainannya. Padahal Stefano Lillipali sendiri sedang gacor bersama Borneo FC di Liga 1 2023-2024 dengan telah mengoleksi 6 gol dan 8 assist dari 15 pertandingan. Nova Arianto menyebut staf pelatih timnas Indonesia sejatinya kesulitan memilih pemain karena banyak yang tampil bagus di Liga 1 2023-2024. Di sisi lain, lanjut Nova Arianto, Sintayong memiliki filosofi dan game plan tersendiri di timnas Indonesia dan berbeda dengan klub-klub Liga 1 yang diperkuat Stefano Lillipali hingga Alfiandra Dewangga. Selain itu, faktor attitude alias sikap dan karakter juga menjadi penyebab Sintayong tak memanggil mereka. Pengamat minta PSSI serius juga di Liga Sepak Bola Wanita. Nasib Liga Putri hingga saat ini belum ada kejelasan. PSSI hingga saat ini belum juga mengumumkan kepastian kick-off Liga Putri. PSSI hingga saat ini baru menggelar Elite Pro Academy 3 level usia, yakni U16, U18, dan U20. Ketidakpastian itu tentu saja membuat peserta Liga Putri yang diikuti 18 klub Liga 1 dibuat bingung. Kabar teranyar, Persis Solo mengumumkan secara resmi pembubaran tim putrinya karena alasan belum ada kepastian kapan dimulainya Liga Putri tersebut. Pengamat sepak bola
Indonesia, Syatila Bianca mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Padahal Indonesia tidak kekurangan talenta serta kompetisi yang konsisten digelar akan membuat gairah sepak bola Indonesia meningkat. Syatila Bianca menyebut selama 4 tahun kompetisi wanita tidak bergulir, tentu hal itu akan menjadi beban tersendiri bagi para penggiat atau pelaku pembinaan sepak bola di akar rumput. Tentu saja dengan tidak adanya kompetisi maka sudah dipastikan animo masyarakat terutama para Srikanti di Indonesia akan berkurang. PSM sedang tidak baik-baik saja, rentan kebobolan setelah dipanggil pelatih kiper. PSM Makassar sedang tidak baik-baik saja. Juara BRI Liga 1 2022-2023 ini menelan 4 kekalahan beruntun, 2 di Liga 1 dan 2 laga lain di Piala AFC. Dari 4 pertandingan itu, PSM kebobolan 11 gol, padahal sebelumnya mereka punya pertahanan solid. Ditambah kiper yang sedang naik daun, Reza Arya. Tapi ternyata dalam 4 pertandingan tersebut, PSM Makassar sudah tidak didampingi pelatih kiper Alan Hafiludin. Sosok di balik layar munculnya bakat Reza Arya. Saat dikonfirmasi, ternyata Alan mengaku sudah mundur dari PSM. Dalam waktu dekat, Alan belum berpikir untuk mencari klub baru, dia akan fokus dengan keluarganya lebih dulu. KMSK DNZ diindikasikan Marcelino tak turun bela Timnas versus Brunei. Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada laga babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Jakarta 12 Oktober 2023 mendatang. Laga ini digelar dengan sistem kandang tandang. Indonesia bakal bertandang ke Brunei Darussalam 5 hari berselang. Untuk pertandingan pertama di Jakarta, pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil 26 pemain. Salah satunya adalah Marcelino Ferdinand. Klub Marcelino KMSK DNZ mengindikasikan sang pemain hanya menjadi penonton pada laga pertama. Pemain berusia 19 tahun itu akan menjalani perawatan di Indonesia. Seperti diketahui, ex-pemain Persebaya Surabaya itu memang sedang mengalami cedera hamstring pasca kualifikasi Piala Asia U23 2024 6-12 September lalu. Cederanya itu membuatnya tak masuk daftar pemain DNZ dalam 3 laga terakhir di kalender Pro League atau kompetisi sepak bola level 2 Belgia. Dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, Egy Maulana Fikri janji tampil lebih baik. Pemain Dewa United FC Egy Maulana Fikri dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 babak pertama kontra Brunei Darussalam pada 12 Oktober dan 17 Oktober 2023. Egy bersyukur kembali mendapatkan kepercayaan dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Juru taktik asal Korea Selatan itu tetap memasukkan nama Egy, meski pemain asal Medan itu tidak tampil maksimal saat Asian Games 2022 Hangzhou bersama Timnas Indonesia Terkait penampilannya yang dianggap menurun di Asian Games 2022, Egy menerima kritikan itu sebagai bahan evaluasi. Namun, kata Egy, sepak bola itu adalah permainan tim. Untuk menjawab setiap keraguan yang muncul, Egy hanya fokus ke pekerjaannya sebagai sepak bola. Menurutnya, dengan fokus dan memberikan yang terbaik, maka selalu ada cara untuk bangkit walaupun sempat terjatuh. Wahyu Prasetyo tambah porsi latihan jelang perkuat Timnas Indonesia versus Brunei. Bek PSIS Semarang Wahyu Prasetyo siap menjalankan pesan yang diberikan oleh pelatihnya saat bergabung bersama Timnas Indonesia pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Konsistensi performa yang diperlihatkan Wahyu Prasetyo saat memperkuat PSIS Semarang di BRI Liga 1 2023-2024 memang kembali menuai hasil positif. Ia kembali dipanggil Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain berusia 25 tahun itu mengatakan dia siap menambah porsi latihan sebelum berangkat memenuhi panggilan Timnas Indonesia. Ini dilakukan agar dia lebih siap saat menghadapi Brunei Darussalam.